Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neni Nur Aini dari PAI Pendidikan Agama Islam semester 5 tingkat 3 dengan mata kuliah pembelajaran Al-Quran dan Hadis yang diampu oleh dosen kita Bapak Ceceng Salamuddin MAD. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai RPP, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Pembelajaran yaitu pembelajaran Al-Quran dan Hadis. Langsung saja, yaitu yang pertama untuk sekolah MTS Negeri kelas 7. Mata pelajaran Al-Quran dan Hadis. Kelas atau semester yaitu kelas 7 semester genap. Alokasi waktu 1 kali 35 menit atau 1 kali pertemuan. Di sini saya mengambil tema yaitu yang berjudul Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidupku. Untuk submateri, saya mengambil 2 ayat dari Al-Quran, yaitu yang pertama Surat Al-Imran ayat 3 dan yang kedua Surat Al-Baqarah ayat 2. Kompetensi dasar. Terdapat 3 poin penting, yaitu yang pertama meyakini Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidupku, yang mana siswa dapat meyakini bahwa akan adanya Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman dalam hidupnya. Yang kedua yaitu memiliki perilaku mencintai Al-Quran dan Hadis dalam kehidupannya. Di sini diharuskan untuk siswa untuk mencintai Al-Quran dan Hadis. Yang ketiga yaitu memahami kedudukan Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup umat manusia. Untuk alat dan media pembelajaran. Untuk alat, di sini saya menggunakan laptop, LCD, dan proyektor. Untuk media pembelajarannya yaitu menggunakan gambar, PowerPoint. Sumber belajar, mushaf Al-Quran dan terjemahnya. Yang kedua, buku paket guru dan siswa. Indikator pencapaian kompetensi. Untuk indikator ada 3 poin, yaitu menjelaskan keistimewaan Al-Quran dan Hadis. Di sini saya akan menjelaskan mengenai keistimewaan yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadis. Yang kedua yaitu menjelaskan perilaku yang mencintai Al-Quran dan Hadis. Di sini juga saya menjelaskan mengenai perilaku orang yang mencintai Al-Quran sebagaimana yang telah dipaparkan di dalam buku paket. Yang ketiga yaitu menjelaskan fungsi Al-Quran dan Hadis. Bahwasanya Al-Quran dan Hadis mempunyai banyak fungsi, sebagaimana nanti akan dibedah secara bersama peserta didik. Untuk tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama, siswa dapat menjelaskan dan cara mencintai Al-Quran dan Hadis. Siswa untuk menjelaskan ini supaya dapat tertanam dalam hatinya untuk mencintai Al-Quran dan Hadis. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan perilaku orang yang mencintai Al-Quran dan Hadis. Orang yang mencintai Al-Quran dan Hadis diberikan derajat oleh Allah, baik itu di kehidupan dunia dan nanti kelak di akhirat. Yang ketiga yaitu siswa dapat menerapkan fungsi dari Al-Quran dan Hadis. Sebagaimana apabila telah dipelajari dari semua pembelajaran, maka siswa dapat menerapkannya. Untuk pendahuluan, di sini yaitu yang pertama mengucapkan salam dan menyapa peserta didik. Yang kedua, doa dipimpin oleh KM. Yang ketiga, mengecek kehadiran peserta didik. Karena kehadiran merupakan poin penting dari siswa supaya giat belajar atau tidaknya terlihat. Yang keempat, menyiapkan kesiapan mental peserta didik dan memberikan motivasi sebelum pembelajaran dimulai. Kesiapan mental seperti halnya menyiapkan
buku, pulpen, alat tulis yang lainnya sebelum pembelajaran dimulai. Dan memberikan motivasi sebelum pembelajaran dimulai itu, di sini saya akan memberikan motivasi kepada anak-anak supaya semangat terus dalam belajarnya. Yang terakhir yaitu persepsi atau mereview materi sebelumnya. Karena di sini akan mengulang kembali materi yang sudah dipelajari sebelumnya. Untuk inti dari RPP saya yaitu yang pertama, kegiatan literasi. Peserta didik memperoleh penjelasan dari guru tentang cara mencintai Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidupku. Peserta didik dituntut untuk memperoleh apa yang telah saya sampaikan apabila pembelajaran telah selesai. Yang kedua yaitu critical thinking. Critical thinking adalah guru memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin hal yang belum dipahami, dimulai dari pertanyaan faktual sampai pernyataan. Pertanyaan ini harus berkaitan dengan materi Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidupku. Karena apabila anak tidak memahaminya dari awal, maka kesananya tidak akan memahaminya. Untuk yang selanjutnya yaitu communication. Peserta didik mempresentasikan hasil kerja kelompok atau individu secara klasikal, mengemukakan pendapat atas presentasi yang dilakukan kemudian ditanggapi kembali oleh kelompok atau individu yang mempresentasikan. Di sini dalam communication ini dalam sekelas dibagi per kelompok dengan menggunakan metode berkelompok lalu mempresentasikannya di depan kelas. Berhubung pembelajaran daring, mungkin di sini akan menggunakan via Zoom. Yang terakhir yaitu creativity. Guru dan peserta didik membuat kesimpulan tentang hal-hal yang telah dipelajari terkait materi Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidupku. Karena dengan kesimpulan ini, maka siswa akan memahami semua apa yang telah dipelajari dan didapatkan secara rinci. Untuk penutup dari RPP yaitu guru dan peserta didik menyimpulkan materi. Sebelum pembelajaran ditutup, guru akan mempertanyakan kepada anak apakah sudah mengetahui atau tidaknya. Maka apabila tidak mengetahuinya, maka diwajibkan untuk bertanya kepada guru. Yang kedua, guru melakukan evaluasi pembelajaran. Evaluasi di sini yaitu guru mendapatkan pemahaman dari anak sebagaimana akan pembelajaran telah berlangsung. Yang ketiga, guru memberikan tugas. Tugas ini merupakan tugas pokok supaya anak-anak di rumah mendapatkan pembelajaran sebelum pembelajaran di sekolah dimulai. Yang keempat, yaitu guru mengakhiri proses pembelajaran dengan mengajar mensyukuri atas keberhasilan proses belajar. Karena dengan bersyukur kita akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, berdoa bersama. Dan yang terakhir, mengucapkan salam. Yang terakhir yaitu isi dari RPP, yaitu penilaian. Penilaian terhadap materi ini dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan guru, yaitu pengamatan sikap, tes pengetahuan, dan presentasi unjuk kerja atau hasil karya proyek dengan rubrik penilaian. Dengan pengamatan sikap, guru juga menilai bagaimana anak tersebut melakukan pembelajaran secara baik atau tidaknya. Tes pengetahuan yaitu seperti ujian harian, ujian tengah semester ataupun ujian akhir semester. Dan presentasi unjuk kerja atau hasil kerja proyek di sini seperti dalam halnya pembelajaran kelompok. Dari saya dicukupkan sekian untuk pemaparan materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Baik, ya baik, alhamdulillah. Sebelum pembelajaran dimulai secara daring ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk berdoa dipimpin oleh ibu. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Semuanya hadir? Hadir, bagus. Iya, Rahma tolong on cam Rahma. Isma juga. Itu Mimi baru masuk. Atin juga on cam. Oke. Di sini sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita mereview apa yang telah materi kemarin disampaikan. Ada yang masih ingat? Iya, betul. Keutamaan membaca Al-Quran dan hadis. Iya, betul. Langsung saja kepada pemaparan materi yang pertama, yaitu pengertian Al-Quran dan hadis. Apakah share screen ini muncul di HP kalian? Muncul, oke, alhamdulillah ya. Semangat dong anak-anak, oke. Langsung saja, Al-Quran menurut bahasa berasal dari kata qira'a yaqra'u Quran, yang artinya membaca bacaan. Al-Quran berarti bacaan yang sempurna. Kesempurnaan Al-Quran sebagai bacaan dibandingkan dengan bacaan yang dibuktikan dengan yang pertama dibaca oleh ratusan juta manusia, meskipun mereka tidak tahu artinya dan tidak dapat menulis aksaranya. Betul tidak? Iya, betul. Karena di dunia ini terdapat banyak manusia yang menganut agama Islam, pasti selalu membaca Al-Qurannya. Yang kedua, diatur tata cara membacanya, panjang pendeknya, tebal tipis ucapannya, sampai pada etika membacanya. Karena apabila tidak digunakan, panjang pendeknya itu tidak akan merasakan nikmat tersendiri. Terus kalau dari Islam itu ada yang bisa membacakan dengan sepuro. Yang ketiga yaitu dipelajari susunan kata dan kosakatanya, dan juga makna kandungannya. Kosakata dan katanya itu terdapat dalam Quran tersebut, dan maknanya juga harus dipertahankan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut? Iya, lanjut. Sedangkan Al-Quran menurut istilah adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur melalui malaikat Jibril, dan membacanya adalah ibadah. Rasulullah banyak menerima wahyu dari Allah, baik secara langsung maupun perantara malaikat Jibril, dan dibukukan, tetapi tidak disebut Al-Quran dan membacanya dinilai ibadah. Apakah ibu terlalu cepat menjelaskannya? Tidak, oke. Langsung saja ya, yaitu pada intinya bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang isinya mengandung firman Allah, turunnya secara bertahap melalui malaikat Jibril. Pembawanya yaitu Nabi Muhammad SAW. Susunannya dimulai dari surat Al-Fatihah dan surat An-Nas. Membacanya bernilai ibadah. Fungsinya antara lain adalah menjadi hujah. Apa itu hujah, Rahman? Oke, betul. Hujah itu adalah bukti. Bukti apa? Bukti yang kuat atas kerasulan Nabi Muhammad SAW. Kebenarannya pun hingga saat ini masih tetap terpelihara dengan baik, dan permasyarakatannya dilakukan secara berantai dari satu generasi ke generasi lain dengan tulisan ataupun lisan. Terdapat firman Allah dalam Quran surat Al-Imran. Oke Isma, ibu tolong memberikan kepada Isma untuk membacakan Quran surat Al-Imran. Bisa? Bisa, oke. Masya Allah, bagus sekali.
Firman Allah dalam Quran surat Al-Imran ayat 3 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Yang artinya, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Untuk yang selanjutnya yaitu keistimewaan Al-Quran. Kemana ini pada oke semua oke. Keistimewaan Al-Quran itu ada 5. Yang pertama, Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan suatu gaya bahasa yang istimewa, mudah, tidak sukar bagi siapapun untuk memahaminya dan tidak sukar pula untuk mengamalkannya, asal disertai dengan keikhlasan hati dan kemauan yang kuat. Allah menghendaki Al-Quran dapat disiapkan kepada akal dan pikiran dan seluruh pendengaran sehingga menjadi kenyataan dari perbuatan. Jangan karena kita menyukai seseorang, kita membaca Al-Quran. Seperti contohnya, di sini siapa yang pacaran? Oh, Rahma, mungkin Rahma ya. Di sini karena di kelasnya ada yang disuka nih, misalkan Fajar. Rahma membaca Al-Quran hanya karena Fajar, bukan karena hanya Allah. Seperti itu para. Iya, makanya membaca Al-Quran itu hanya berdasarkan kepada Allah. Untuk istimewaan Al-Quran yang kedua yaitu Al-Quran mengokohkan perihal kebenaran yang pernah terkandung dalam kitab-kitab terdahulu yang berhubungan dengan peribadahan kepada Allah yang Maha Esa, beriman kepada Rasul, membenarkan adanya balasan pada hari akhir, keharusan menegakkan hak dan keadilan, berakhlak serta berbudi mulia. Sebagaimana Al-Quran ini membenarkan terhadap apa-apa yang telah manusia ragukan. Apabila manusia ragu, maka buka Al-Quran, terdapat di situ akan mendapatkan kebenaran yang kokoh. Oke, langsung saja ke keistimewaan Al-Quran yang poin ketiga. Al-Quran dijadikan pedoman hidup manusia sepanjang masa, karena kewajiban kita menjaganya dari serangan pihak-pihak yang menginginkan Al-Quran musnah dan mengubah kemurniannya. Meskipun kita tidak mampu menjaganya, maka Allah pasti akan menjaganya, karena Allah memang dikehendaki untuk kekal, dan Allah sebaik-baiknya Zat yang Maha menjaga. Al-Quran juga merupakan pedoman manusia dari zaman dahulu sampai sekarang. Dan isinya juga tetap sama, tidak ada yang berubah dan tidak ada yang berbeda sedikit pun. Untuk keistimewaan Al-Quran nomor 4, yaitu Al-Quran sebagai sumber ilmu pengetahuan. Betapa banyaknya kebenaran yang ditemukan oleh ilmu pengetahuan modern ini ternyata sesuai dan cocok dengan apa yang terkandung dalam Al-Quran. Jadi apa yang ditemukan adalah memperkokoh dan merealisir kebenaran dari apa yang sudah difirmankan oleh Allah itu sendiri. Al-Quran juga merupakan sumber ilmu pengetahuan karena di dalamnya terdapat poin-poin penting, yaitu seperti halnya isi kandungan dari Quran itu tersebut. Materi yang selanjutnya yaitu hadis warisan Rasulullah SAW. Oke, Intan, Ibu mohon untuk baca semua dari slide ini. Iya, hadis memiliki kedudukan yang penting setelah Al-Quran, karena ilmu ini telah menjadi perhatian ulama sejak awal perkembangan Islam hingga sekarang. Namun dalam berjalannya hadis, Rasulullah SAW pernah melarang para sahabat untuk mencatat hadis-hadis karena khawatir dengan ayat-ayat Al-Quran. Pada zaman dahulu, sebelum Islam berkembang, Rasulullah pernah melarang sahabatnya untuk menuliskan
Namun beberapa ulama membedakan pengertian keduanya. Kelompok muhadisin atau ahli hadis mengemukakan segala sesuatu yang dinukil dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, sifat-sifat lahir dan batinnya, ataupun perjalanan kehidupannya sejak sebelum diangkat menjadi Rasul, seperti bertahanasud di Gua Hiro, maupun sesudah diangkat menjadi Rasul. Istilah lain dari hadis ini adalah as-sunnah, yang mana terdapat ahli hadis atau muhadisin. Hadis dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama hadis qauli, yaitu hadis-hadis yang diucapkan Nabi dalam berbagai bidang. Yang kedua hadis fi'li, yaitu perbuatan-perbuatan Nabi SAW yang disampaikan kepada kita melalui penukilan atau khusus kepada sahabat. Yang ketiga yaitu hadis takriri. Hadis takriri adalah keadaan Nabi Muhammad SAW mendiamkan, tidak berkomentar, dan tidak menyanggah serta menyetujui apa yang telah dilakukan oleh para sahabat. Untuk materi yang selanjutnya yaitu fungsi Al-Quran dan hadis. Fungsi secara umum yaitu yang pertama sebagai sumber ajaran atau hukum Islam yang utama. Fungsi ini karena Islam mengutamakan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidupnya. Karena tanpa pedoman hidup menggunakan Al-Quran dan hadis, mungkin saja tidak akan merasa nyaman ataupun bahagia di dunia ini. Yang kedua yaitu sebagai konfirmasi dan informasi terhadap hal-hal yang tidak dapat diketahui oleh akal. Terkadang perbuatan manusia itu tidak diketahui oleh akal, tetapi dalam Quran dan hadis ini terdapat ada konfirmasi dan informasi yang didapatkan dan disampaikan. Yang ketiga yaitu petunjuk manusia ke jalan yang lurus tentang berbagai hal, walaupun petunjuk tersebut bersifat umum yang mengkehendaki penjabaran dan perincian. Ke jalan yang lurus seperti apakah yang dimaksud di sini? Yaitu jalan-jalan yang orang dengan benar sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Yang keempat sebagai pengontrol dan pengoreksi terhadap ajaran-ajaran masa lalu, yaitu kitab Taurat, Injil, dan Zabur. Untuk fungsi dan Al-Quran dan hadis terhadap Al-Quran, fungsi hadis dan terhadap Al-Quran yaitu ada 4 poin. Yang pertama, mengukuhkan hukum yang sudah ada dalam Al-Quran. Yang kedua, memerinci ayat Al-Quran yang secara global. Yang ketiga, menetapkan hukum yang belum terdapat dalam Al-Quran. Yang terakhir, membatasi keumuman ayat Al-Quran. Baik anak-anak, karena materi sudah Ibu sampaikan semuanya, apakah ada yang ingin bertanya? Semuanya paham? Alhamdulillah. Sebelum ditutup, Ibu akan memberikan PR kepada kalian di buku paket halaman 7 yang waktu itu Ibu kasih kalian. Halaman 7 sampai 8 dikumpulkan melalui Word aja ya, dikumpulkan di WA aja, di WhatsApp Ibu aja. Baik, terima kasih anak-anak. Alhamdulillah semua pembelajaran ini telah berjalan dengan lancar. Sebelum diakhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas semua kerja keras kalian dan sudah meluangkan waktunya untuk on cam dari awal sampai akhir. Terima kasih Ibu ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.